Puji Tuhan, pagi yang indah ini firman Tuhan, tema yang akan saya sampaikan finishing well atau mengakhiri dengan baik, ya. Finishing well, mengakhiri dengan baik. Mari kita sama-sama melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8, ya. 2 Timotius 4 ayat 7 hingga yang ke-8. Ya, kita mau baca sama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita digambarkan dengan sebuah perlombaan, ya. Digambarkan seperti kita ini sedang menjalani sebuah perlombaan, ya. Ibrani katakan perlombaan yang diwajibkan atau diharuskan, ya. Ibrani 12 ayat 1 hingga yang kedua. Coba kita baca. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 hingga yang kedua, ya. Dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 1 hingga yang kedua, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani katakan kita ini harus melakukan perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan. Wajib itu sifatnya harus, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Saudara, kalau tinju itu biasanya tinju mereka mengadakan pertandingan yang juara-juara begitu, saudara, yang juara bertahan itu ada sifatnya pertandingan yang bersifat pilihan dan juga pertandingan yang bersifat wajib. Nah, kalau pilihan itu biasanya juara bertahannya kan memilih peringkat-peringkat yang ke-10 gitu, ya, bisa memilih peringkat yang ke-7, tetapi wajib itu harus peringkat yang di bawahnya, ya, peringkat pertama. Nah, itu biasanya berat. Nah, biasanya petinju-petinju juara bertahan itu menghindari dulu pertandingan-pertandingan wajib itu. Nah, tetapi ketika waktunya harus mengikuti pertandingan wajib, senang nggak senang, suka nggak suka, harus dihadapi. Kalau menolak akan dicopot gelarnya itu. Nah, saudara, Ibrani tadi dikatakan kita harus mengikuti pertandingan yang diwajibkan. Senang nggak senang, suka nggak suka, kita harus lakukan itu. Kalimat di atasnya dikatakan kita telah melihat banyak saksi. Nah, saudara, sebelum mencapai Ibrani 12, kita melihat ada Ibrani 11. Ibrani 11 ini bicara tentang saksi-saksi iman. Para tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh rohani yang dimulai dari Adam, Hawa dan sebagainya dan seterusnya, saudara, di mana di dalam kitab Ibrani 11 menggambarkan kepada kita bahwa setiap tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh iman ini mereka memiliki pertandingan-pertandingan, dan pertandingan-pertandingan itu mereka harus lakukan, mereka harus kerjakan, walaupun bentuknya itu berbeda-beda.
Nah itu yang dimaksud di dalam Ibrani 12, kita telah memiliki banyak saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan. Saudara, kita sudah diberikan teladan oleh Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang pendahulu-pendahulu kita, sehingga kalau kita boleh sampai tiba pada hari ini memiliki iman kepada Tuhan, karena tokoh-tokoh itu sudah memberikan teladan. Nah setelah tokoh-tokoh itu sudah mengalami pertandingan-pertandingan mereka, kita pun harus mengalami pertandingan-pertandingan kita. Memang yang namanya pertandingan itu nggak enak ya, namanya perlombaan nggak enak. Kalau menang nggak enak, saudara ya. Coba kita lihat kemarin beberapa Asian Games, walaupun sekarang itu nggak seperti dulu ya. Kalau dulu dirilis terus ya, sekarang ini mungkin dirilis cuma karena pilihan tontonannya kan banyak ya. Saya lihat di TVRI sih dirilis ya, dirilis cuma karena kita banyak memilih tontonan-tontonan yang lain, sehingga rasa jiwa nasionalisme kita tentang Asian Games ini juga nggak terlalu tinggi ya. Kita mungkin hari-hari ini disibukkan dengan pemilihan DPRD, MPR dan DPD yang bikin pusing ya. Banyak orang yang ngomong, waktu pemilihan DPR ya aku baru tegang loh katanya. Aku tegang kenapa ya, waktu keputusan MK itu beberapa orang yang saya temui, ini deg-degan katanya. Loh kok deg-degan, ya sudah biarkan saja saudara ya. Negara biarkan yang ngurus negara, kita ini sebagai warga negara pokoknya menjadi warga negara yang baik. Sebagai orang Kristen kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, menjaga iman kita, dan itu yang memang yang terjadi. Itu yang terjadi hari-hari ini ya. Dalam kabar pagi di TV One kira-kira 3 hari yang lalu ya, disampaikan statement pernyataan dari pengurus MI saudara ya, Majelis Ulama Indonesia, tentang keberadaan negara kita ini. Lalu MUI yang ngomong saudara ya, MUI berkata bahwa di salah satu tanda-tanda kiamat katanya saudara ya, jadi mereka juga tahu bahwa nanti dunia ini kiamat. Nah salah satu tanda kiamat itu adalah orang yang berkhianat dapat amanah, tetapi orang yang tidak berkhianat nggak dapat amanah. Itu yang ngomong mereka. Lalu dikatakan pada waktu, loh berarti Bapak menyatakan negara kita ini dipimpin oleh yang berkhianat. Oh itu ada yang tafsirkan sendiri katanya. Tetapi itu tanda-tanda menurut kita mereka di kiamat ini, di hari-hari akhir ini, orang-orang khianat dapat amanah. Jadi ya kita nggak usah sakit hati, kita nggak usah marah saudara. Lu kok begini kok ya disuruh memimpin dan sebagainya. Nggak boleh lupa sudah, di akhir zaman ini akan terjadi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Itu yang terjadi. Yang penting bagaimana kita tetap memperhatikan pertandingan kita ya. Kita akan mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Di kitab Ayub dikatakan bahwa hidup itu tidak mudah. Hidup itu penuh dengan rintangan. Hidup itu penuh dengan tantangan dan harus terus diperjuangkan. Digambarkan oleh kitab Ayub bahwa hidup itu seperti orang upahan, seperti seorang buruh ya. Saya berkali-kali sampaikan ini, coba kita lihat di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 hingga yang kedua. Ayub pasal 7 ayat 1 hingga yang kedua dikatakan demikian. Bukankah manusia harus berkumpul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari seorang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Saudara, digambarkan bahwa hidup itu gak gampang. Seperti orang upahan, seperti budak, seperti buruh yang harus untuk hidup saja bekerja keras, yang sangat kerja keras. Saudara, tadi gambarannya tadi sudah ya, seperti seorang seorang kuli usung saudara ya. Nggak tahu di Salatiga ada enggak ya, di Kota Solo banyak ya. Kalau kita belanja itu ditanya, Mas, Mbak, boleh usahakan ya, mereka bawa tenggo itu saudara ya. Dan itu nggak banyak saudara ya. Yang ikutin kemana dia belanja, sudah tenggonya besar, itu pun masih ditawar ya. Berapa? 10.000, itu setengah baik. Belanjaan udah banyak ya, enggak banyak tapi masuk terus saudara ya. Luar biasa. Loh, tidak gampang. Mereka bekerja keras dari pagi ya. Yang angkut itu sudah, kalau di pasar itu biasanya ngangkut, kalau ada truk yang ngirim beras ya, yang karung-karung itu mereka sudah ada tukang angkutnya saudara
Ya, mereka itu ada perkumpulannya. Nanti begitu ngangkut dikasih seperti potongan bambu ya, nanti untuk dihitung dia sudah ngangkut berapa karung. Lu kok bagus tahu ya, mantan mungkin saudara ya. Dan itu nggak banyak, nominalnya tidak banyak yang dihasilkan, tetapi mau nggak mau dia harus bekerja. Ada yang sudah tua, kemarin masuk di televisi saudara ya, sudah tua masih ngangkut. Kenapa? Ya dia harus berjuang. Kalau dia nggak berjuang nggak hidup. Nah saudara, itulah realita, itulah kenyataan. Ada banyak di dunia ini, mungkin kita melihat itu rasanya nggak tega saudara ya, rasa nggak tega lihat begitu ya. Saya seringkali kalau di pasar raya itu makan di satu warung itu ada ibu-ibu yang selalu jualan jualan lombok sudah atau berapa 1.000 ya Pak untuk makan. Kadang nggak tega juga sudah, ya sudahlah ya. Ada bapak-bapak yang jualan tape ya 5.000 satu plastik kecil ya, kita belilah, tetapi kita nggak mungkin bisa nolong semua. Saya pernah satu kali lihat bapak-bapak tua sudah jualan poster ya, gambar-gambar ya, gambar-gambar bintang film, gambar-gambar pemain musik rock gitu ya, yang membuat saya jengkel gitu ya. Saya tertusik di tengah-tengah gambar bintang film begitu pemain rock, ada gambar Tuhan Yesus disalib. Wah, saya waktu naik motor, wah kurang ajar, Tuhan Yesus kok disandingkan seperti itu. Lalu saya berhenti, sudah saya beli. Tujuannya supaya gambar itu dicabut dari situ ya. Saya bilang, Mas, berapa Mas? Sekian, saya bayar langsung saudara. Begitu dibungkus, Pak, mau lagi Pak? Katanya, saya punya sekian. Nggak nolong saudara, saya pergi dipasang 2 malah di situ saudara. Pikirin, oh siapa tahu ada bapak seperti ini lewat, dibilang dia punya sekian saudara. Nggak bisa nolong, kita tidak bisa mencoba mengatasi itu, nggak bisa. Kekuatan kita terbatas ya. Jadi itulah dunia. Itulah dunia ya, itulah keadaan dunia yang kita hadapi. Nah, bagaimana sekarang kita ini menghadapi dunia ini, menghadapi pertandingan yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita, mau tidak mau, senang tidak senang, itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Ada 3 hal yang dicatat oleh Paulus, yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 tadi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kita menyelesaikan pertandingan rohani kita. Yang pertama apa? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, saudara, kata mengakhiri ini di dalam bahasa Yunani-nya, saya sampaikan ini supaya kita nanti mengerti apa maksud di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ini. Dikatakan dalam bahasa Yunani-nya itu agonisomai, bukan somai saudara, bukan somai tahu, somai telur saudara ya. Agonisomai itu artinya kerja keras dengan penuh semangat atau berjuang walaupun menghadapi kesulitan. Yang namanya berjuang itu pasti sulit ya. Ya, namanya berjuang itu pasti sulit. Pada waktu para pahlawan-pahlawan kita ya, pada waktu merebut bangsa Indonesia ini dari penjajahan bangsa Belanda, saya kira percaya tidak mudah. Saya punya yang tentara saudara, saya punya yang tentara. Dulu kalau ada pemeriksaan, ya itu biasanya ada pemeriksaan saudara ya, untuk keluarga ketar-ketir ya. Jadi kalau dia pulang, dia itu gerilya ya, gerilyanya Pak Sudirman ya, gerilyanya Pak Sudirman dia ikut di sana. Jadi kalau waktu masih hidup dia suka cerita. Dulu kalau ada pemeriksaan ya, informasi cepat sekali. Ada pemeriksaan gitu ya. Tetangga teman-teman itu akan informasikan ke keluarga ayah saya supaya pemeriksaan ini nggak keluar. Atau kalau keluar, wah deg-degan ya, aduh nanti diperiksa enggak. Nah biasanya mereka itu diperiksa itu di pundaknya juga. Nah kalau pundaknya kapalan itu biasanya tentara Republik Indonesia. Kenapa? Selalu panggul senjata. Tapi seringkali salah. Ya, orang jualan sayur, jualan ini kan suka pikul juga zaman dulu saudara. Nah, seringkali salah tangkap. Nah, seringkali menjadi keluarga kami menjadi khawatir, menjadi takut gitu ya, kalau ketangkap. Nah, saudara, tidak ada sebuah perjuangan yang ini. Ya, dan saya tidak percaya para pejuang-pejuang negara kita dulu yang merebut dari penjajahan bangsa Belanda. Kalau lihat negara kita saat ini mungkin dia nangis saudara ya. Mungkin mereka nggak lihat saudara ya, nggak dikasih lihat. Kalau mungkin sedih ya, dulu aku merebut dengan tetesan air mata, dengan darah yang keluar dan sebagainya. Nah saudara, hidup itu harus diperjuangkan dan kita harus bekerja keras dengan penuh semangat untuk menyelesaikan pertandingan itu. Nah dalam menyelesaikan pertandingan bukan hanya menang yang
menjadi target kita, ya. Dalam menyelesaikan pertandingan bukan hanya menang yang menjadi target kita, tetapi dikatakan tadi menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikan dengan baik. Nah, saudara, artinya menyelesaikan dengan baik itu apa? Ya, tadi kita artinya agorisoma itu bekerja keras, berjuang untuk menyelesaikan pertandingan itu, tetapi pertandingan itu dengan baik. Artinya menyelesaikan pertandingan dengan baik itu melakukan sesuai dengan aturan pertandingan. Ya, kemarin Indonesia mendapatkan limpahan emas dari wushu. Harusnya yang menang adalah orang Malaysia. Tetapi ketika dites doping, ternyata atlet dari Malaysia, atlet wushu dari Malaysia ini menggunakan doping, sehingga harus dicoret. Nah, Indonesia akhirnya dari perak dapat emas. Saudara, bukan sekedar menang saja. Mungkin atlet Malaysia itu yang penting menang. Dulu pernah ya, Carl Lewis dengan Ben Johnson, ya itu Olimpiade tahun berapa itu dulu, waduh, pelari 100 meter ya. Kalau Olimpiade itu kan 100 meter bergengsi sekali ya. Siapa yang bisa lari 100 meter itu dianggap pelari tercepat di dunia. Waktu itu Carl Lewis dengan Ben Johnson, ya persaingannya ketat sekali. Nah, akhirnya dalam pertandingan itu dimenangkan oleh Ben Johnson. Tapi sayang, ternyata Ben Johnson ini kena doping. Nah, semenjak itu prestasinya merosot, ya, dunia mengecam. Karena pada waktu itu persaingannya luar biasa antara Carl Lewis dengan Ben Johnson. Waduh, semua mengikuti. Ya, mungkin masih kan tidak sudah. Saya senang olahraga, jadi saya mengikuti itu. Dan akhirnya dicoret karena dia menggunakan doping. Akhirnya Carl Lewis yang menjadi juara, dapat emas lari 100 meter pada waktu itu, dan itu sangat bergengsi sekali. Nah, saudara, sayang ya, dia pengen menang tetapi tidak mengikuti aturan, tidak sesuai dengan aturan. Mike Tyson masih kan saudara, yang waktu bertinju dia kalah dengan siapa itu ya? Nah, akhirnya dia jengkel, dia gigit saudara ya, karena dia tak bisa lagi kayak Dracula baik saudara ya, berantem tinju kok akhirnya kupingnya cuil saudara ya. Apa itu ya saudara ya? Hollywood, wah ternyata banyak penonton seneng tinju semua saudara. Hollywood udah dibilang sampai cuil saudara. Nah, ikuti aturannya langsung kalah. Nah, bisa ya. Jadi yang penting bukan sekedar menyelesaikan pertandingan, tetapi kita harus sesuai dengan aturan. Nah, aturannya apa saudara? Aturannya firman Tuhan. Di dalam kita melaksanakan pertandingan hidup kita yang sulit, tidak mudah, mari kita tetap selesaikan, berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan demikian. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi ini penting saudara. Tadi Paulus berkata menyelesaikan dengan baik, bukan sekedar menang. Banyak orang tujuannya menang, caranya bagaimana terserah. Ya, sogok sana, sogok sini, silakan. Tetapi Tuhan ingatkan pada kita, mari kita selesaikan pertandingan kita dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun sulit hidup ini saudara, banyak orang melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau menghadapi kesulitan hidup, lalu mulai bertoleransi dengan dunia, dengan prinsip-prinsip dunia. Firman Tuhan ingatkan di dalam Roma 12 ayat kedua, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ada banyak orang tidak siap menghadapi sulitnya hidup, lalu berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Sebab gak gampang saudara, untuk hidup di dalam kehidupan yang benar gak gampang. Menjadi pemimpin yang jujur itu gak gampang. Ini KPK kan jobnya opek saudara, mau dihapuskan dan sebagainya.
terjadi. Bagaimana kita tetap mempertahankan hidup, menyelesaikan pertandingan kita sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Aturan-aturan firman Tuhan. Nah saudara, untuk dapat bertanding atau menyelesaikan pertandingan perlombaan kita ini dengan aturan, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa saudara? Kita harus menguasai diri. Berapa banyak orang tidak dapat hidup sesuai dengan aturan karena dia nggak bisa menguasai diri. Dia ingin menang, yang penting menang. Ambisi itu bagus saudara. Orang harus punya ambisi. Jangan dikatakan gini, orang ini orangnya ambisi. Loh ya harus punya ambisi saudara. Kalau saudara nggak punya ambisi, nggak pernah bisa maju. Ambisi itu artinya keinginan untuk maju. Saudara berdagang pasti ada ambisi, ya. Waduh, kita harus apa namanya, lebih baik lagi kita tingkatkan, ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu namanya ambisi. Saya kira percaya Pesparawi ini tim dari Salatiga pasti punya ambisi, ya. Pasti yang pertama memberikan yang terbaik, yang pertama sudah, yang kedua pasti punya ambisi menang, betul ya. Maksud makan wis orang menang nggak apa-apa, punya ambisi sudah pasti latihan, ya. Beberapa jemaat yang ikut dia bilang, oh waduh latihan terus dan sebagainya. Kenapa kita memberikan yang terbaik? Ya, kita punya ambisi untuk menang, bagus, tetapi jangan ambisius. Yang salah itu ambisius. Ambisius itu artinya gini, pokoknya mencapai kemenangan apapun dijalankan, apapun dilakukan, termasuk itu melanggar. Lo nggak sedikit saudara lomba-lomba begini saudara. Ada pendekatan pada juri. Wah juri kalau tidak betul-betul imannya kuat juga, wah luar biasa juga saudara. Jadi kita harus selesaikan dengan baik. Harus menguasai diri kita. Betul-betul kita menguasai diri. Kita punya komitmen yang kuat. Kita mau bertanding, tetapi pertandingan kita harus kita selesaikan dengan baik. Andai kata menang, kita menang dengan baik. Kita menang sesuai dengan aturan. Hidup ini demikian juga saudara. Kita harus selesaikan itu dengan baik. Jangan tidak pakai aturan. Ya kita ngomong, oh yang lain tidak pakai aturan loh. Kita dalam berdagang, kita dalam usaha, berusahalah, berdaganglah sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Loh yang sana nggak pakai aturan, ya biarkan saja saudara. Kalau yang sana tidak pakai aturan, kita jangan tidak pakai aturan. Kita tetap pakai aturan firman Tuhan. Ingat ya firman Tuhan. Kebenaran itu seperti terang siang hari. Dikatakan jalan hidup orang benar seperti terbang pagi hari sampai tengah hari. Jadi kebenaran itu tidak akan pernah bisa ditutup. Kebenaran tidak mungkin kalah. Kebenaran itu pasti menang walaupun perlu proses untuk memunculkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang nggak tahan? Berapa banyak orang nggak tahan? Ada seorang marketing di kota Solo, saudara, yang dimana saya suka membina perusahaannya. Mulai ngomong sama bosnya mulai ngomong sama saya, ini marketingnya itu minta biaya entertain. Nah orang-orang marketing masih tahu ya, ada biaya entertain. Jadi biasanya untuk mendekati supaya barang kita masuk, ya, untuk mendekati bagian pembelian, ya, di perusahaan itu, ya, dikasih entertain. Oh, entertainnya masing-masing, macam-macam. Ada yang entertainnya dibawain buah, ada yang entertainnya dibawa tape recorder, ya, ada entertainnya dibawa ke kafe, ya, ada entertainnya minta cewek juga. Dan itu bukan rahasia lagi. Lalu dia katakan begini, jangan. Itu kan cara duniawi. Marketingnya bilang, kalau kita nggak melakukan ini, pasti kita kalah katanya. Jangan takut, ya, perusahaan ini milik Tuhan. Kecuali setelah berhasil, setelah barang kita masuk, sebagai ungkapan terima kasih, silakan, ya, oh ini tak kasih berkah, sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu, silakan. Tetapi jangan entertainnya yang aneh-aneh, ya, kasih berkat saja. Bukan di awal, begitu nggak masuk barang kita. Nah, percayalah kuasa Tuhan itu bekerja.
Lu tidak gampang loh saudara. Bekerja di tengah dunia yang gayanya itu serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia. Ada orang marketing hidupnya hancur, kenapa? Entertain terus saudara. Dia layan tamu, entertain. Kalau nggak begini nggak diopeni, hancur. Wah, kita nggak dapat apa namanya? Pesanan-pesanan nggak dapat ini. Kita nggak bisa masuk barang kita. Nah, saudara percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat. Amin. Amin. Kalau aku berani hidup sesuai dengan aturan, saya yakin. Karena itu janji firman Tuhan. Walaupun berat, tidak gampang saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisi kiriku, walau 10 rebah di sisi kananku, kita tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Saudara, ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Itu pertandingan dunia. Ya, pertandingan memperebutkan mahkota yang fana. Saudara, pertandingan kita rebutkan ini kan fana, saudara ya. Kita lihat banyak atlet-atlet Indonesia, wah, dia apa namanya dulu pemegang medali emas gitu ya. Sekarang jadi tukang beca, ada yang tukang ojek itu kemarin di Medan, saudara. Emasnya masih dilihatin, di-shoot sama wartawan, emasnya banyak, saudara ya. Tapi ya pada waktu itu dia tunjukkan, pada waktu dia menang banyak digendong-gendong gitu ya, pulang disambut dan sebagainya. Begitu era itu lewat, jadi tukang ojek. Itulah kefanaan dunia. Masih ingat Norman Kamarul ya? Pada waktu dia ngupload di YouTube, saudara, sanjung-sanjung pulang ke Makassar ya, pulang ke tanah air, disambut saudara, semua nyambut pengen jabatan. Sekarang jualan bubur saudara, jualan bubur. Kemuliaan dunia itu fana. Karena itu jangan kejar kemuliaan dunia. Banyak orang stres loh kejar kemuliaan dunia. Fana, nggak ada yang abadi di dunia ini, fana. Dan kalau mau kejar itu habis. Kita stres, kita merasa sakit. Dulu aku dihormati, sekarang nggak dihormati. Jangan kejar, saudara, karena itu kuasai dirimu. Yang kita kejar adalah mahkota yang tidak pernah fana, mahkota kebenaran itu. Selanjutnya, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam kita menyelesaikan pertandingan rohani yang kedua adalah mencapai garis akhir. Yang kedua tadi menyelesaikan pertandingan dengan baik, yang kedua mencapai garis akhir. Nah, kata mencapai garis akhir atau finish itu dalam bahasa Yunani disebut dengan teleo. Artinya menyelesaikan hingga tuntas, mengakhiri dengan lengkap atau penuh. Jadi kita harus tuntaskan pertandingan kita. Jangan di tengah jalan seringkali kita berhenti. Berapa banyak di dalam pertandingan iman kita akhirnya berhenti. Kita mau akhiri pertandingan ini, tidak kuat. Ada banyak orang-orang yang menghadapi persoalan dalam hidup ini akhirnya ambil pilihan untuk bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan Robin Williams, ya, dia membunuh diri karena dia menghadapi rasa kefrustasian yang rasanya tidak bisa dia tolong lagi. Akhirnya dia ambil langkah untuk bunuh diri, ya. Terus kita Whitehurst ya, yang penyanyi itu, saudara ya, akhirnya bunuh diri juga. Orang-orang yang luar biasa. Michael Jackson, wah, rasanya apa sih? Yang seringkali kadang kita pengen jadi dia, saudara ya. Waktu dia tampil enak, ini kan jadi Michael Jackson gitu, saudara ya. Ternyata tidak, mereka punya problem. Mereka tidak
bisa mengakhiri pertandingannya, bahkan akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti. Nah saudara, mari kita selesaikan pertandingan kita, walaupun tidak gampang, walaupun sulit. Saya masih ingat ya, dulu ada pemain bulu tangkis di Spomo ya, saya pernah sampaikan juga di tempat ini ya, saya senang sekali. Sekarang dia jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, saudara ya. Dia jadi penginjil, dia seringkali khotbah, dia seringkali sampaikan firman Tuhan, dia seringkali sampaikan kesaksian. Nah saudara, waktu itu dia bertanding dengan Icuk Sugiarto ya, posisi sudah 14-1 rubber set ya, itu set yang ketiga, set yang terakhir, itu set penentuan. Icuknya 14, dianya 1, saudara. Masih ingat ya pertandingan itu ya, itu kalau nggak salah Indonesia Open ya. Tapi kita lihat si Spomo ini dia tidak menyerah, dia kejar terus ya. Banyak orang sudah 14-1 sudah punya harapan lah, dikasih bola langsung dibuang, saudara, daripada buang tenaga lemes tapi juga akhirnya juga kalah juga. Tapi dia kejar jadi 14-2, jadi 14-3 sampai 14 sama ya, saudara, dan akhirnya dia bisa memenangkan pertandingan. Kenapa? Saya percaya dia punya prinsip, dia harus selesaikan dengan tuntas. Jadi dia berjuang keras itu bukan hanya pada waktu kosong-kosong, pada waktu memulai pertandingan itu, tapi ketika dalam kondisi kritis sekalipun dia tetap harus selesaikan pertandingan itu dengan tuntas, dengan baik. Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, dia selesaikan tugasnya sampai akhir, sampai finish. Coba kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34 ya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa, dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Ini yang penting juga, menyelesaikan. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan demikian. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, ketika engkau menyelesaikan pertandingan itu dengan baik dan engkau selesaikan hingga tuntas, kita sedang memuliakan Bapa kita di surga. Makanya ketika Yesus mati, dia berkata apa? Sudah genap, sudah tuntas, sudah lengkap, selesainya itu tuntas, selesainya lengkap. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya Yesus mati. Seperti apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan, aku menyelesaikan. Dan Tuhan sudah selesaikan, walaupun gak gampang, walaupun berat. Dia masih punya otoritas, dia masih punya keilahiannya. Maka dikatakan dalam kitab Filipi, ia mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata kenosis. Kenosis, mengosongkan diri, itu artinya dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya sama sekali. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Ketika kita ketika kita memiliki kekuatan, tetapi karena untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita tidak gunakan kekuatan kita. Tidak gampang. Kenapa banyak gereja-gereja di Indonesia, di Jawa khususnya, saudara, dibakar, orang Kristennya diam saja. Banyak ya saudara, waktu tanya, dibakar sembahyang, kita doakan. Sebenarnya bukan masalah itu, saudara. Saya tidak percaya kenapa diam, karena kita minoritas di sini. Ada orang Papua di sini? Coba di Papua dibakar gereja. Saya punya teman orang Papua, saudara, wanita. Dia baru bangun, lurahnya orang Jawa, lalu di stop, saudara. Datang ini ya, tukang-tukangnya banyak orang Jawa. Stop, nggak ada izin. Nggak berani tukangnya. Waktu dia pulang ditanya, lo kenapa kalian nggak bekerja? Nggak boleh sama lurahnya, kan? Ditantang lurahnya. Kok berani macam-macam di sini? Tak pecat, kan? Dia pergi ke kecamatan.
Dia bilang sama camatnya, sampai nggak keluar itu lurah besok, nggak dipecat lurah itu besok, awas ya. Dia bilang, besok dipecat lurahnya. Karena mayoritas, karena punya power, punya kekuatan. Nggak gampang sudah. Kita di sini kan lawan malah habis, sudahlah sembahyang saja. Kelihatannya rohani sudah, tapi ya hati gondok sudah. Waktu dengar bagus tahu nggak? Kemarin tuh yang melemparin gereja ditabrak sama mobil pak, mati. Oh haleluya. Loh betul saudara? Nggak gampang, nggak gampang. Ketika mau punya otoritas, engkau punya kekuatan, engkau harus tidak menggunakan kekuatan itu karena engkau mau memuliakan nama Tuhan. Itu gak gampang. Itu harga diri, itu gengsi. Kalau ada pembantu dimaki-maki sama juragan, lumrah saudara. Ngerti nggak? Padahal dia benar-benar dia nggak salah. Bodoh kamu, saudara. Coba pembantunya meneng-menengi juragan. Oh kamu juragan bodoh. Oh kurang ajar ini saudara. Oh, itu langsung apa? Coba ngomong lagi. Iya jangan juragan bodoh. Ngomong lagi. Juragan bodoh. Ngomong lagi. Buatan sios pak. Buatan sios pak katanya. Oh minta dipecat ya. Nggak ada juragan yang dibuduk-buduki sama pembantunya terus langgeng pembantunya, nggak ada sudah. Pernah lihat ada pembantu yang naik, misalnya dia sebagai pembantu di toko ya, juali gitu ya, terus dia bosnya itu ngasih kembalian, terus kembaliannya salah, bos budungan tuh bos, Yusuf kira itu katanya. Terus ada tadi tanya lagi, pak ada kain merah, terus dia tanya bos kain merahnya ada. Wah orang ngerti yo, si ono ora yo, kono ditili dhewe to. Bosok koyo ngono kan. Saya tidak percaya enggak ada itu pembantu. Kalau pembantu bisa bertahan sampai 25 tahun di situ. Ini yang salah bosnya mungkin. Bukan pembantunya yang tahu. Enggak gampang saudara. Dia punya power. Tapi Yesus Allah segala Allah, raja di atas segala raja. Dia punya segala kuasa. Tapi dia harus tidak menggunakan kekuatan dan kuasanya. Supaya apa? Supaya dia selesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia selesaikan dengan tuntas. Paulus ajarkan juga. Ya, Paulus di dalam Kisah 20 ayat 24. Paulus meneladani Yesus yang sudah menyelesaikan pertandingannya hingga finish, ya, hingga akhir. Di dalam Kisah 20 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekali sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa ya. Dia tidak menghiraukan nyawanya asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanannya. Mari kita selesaikan pertandingan kita. Kalau mau berumah tangga ini pertandingan, selesaikan pertandingan rumah tangga dengan baik. Kalau mau bekerja, selesaikan pertandingan. Kalau mau melayani, selesaikan pertandingan dalam pelayananmu hingga tuntas, hingga akhir. Ya, di sini ada tim Besparawi, ya, kita doakan supaya mereka boleh menyelesaikan hingga akhir. Sakinah percaya mereka cepat-cepat hari Kamis, saudara ya. Hari Kamis, wis lego, saudara ya. Sudah mungkin nggak harus latihan lagi, nggak vokalisasi, saudara ya. Coba kalau pertandingan selesai sekali vokalisasi, saudara ya. Kalau begini masak sampai begini masak sama vokalisasi, saudara. Sampai suaminya mau toh, tigo Besparawi gitu ya. Begitu selesai, tenang, suaminya harus senang, tenang. Rumah tanggaku sekarang mulai tenang lagi, kata saudara ya. Setiap hari vokalisasi, lihat di kaca, saudara harus punya vokalnya harus benar, saudara. Di sini saya tidak percaya ada banyak guru-guru ya, guru-guru musik ya. Oh kalau kita tes nyanyinya mungkin, waduh coba ya kalau ini ujian ini guru-guru vokalnya suruh ngetesi kita. Oh salah semua saudara. Kalau enggak boleh saudara harus repot saudara ya. Dan selama ini dilatih, enggak gampang. Tapi kita doakan supaya mereka boleh menyelesaikan pertandingan mereka dengan baik.
Ya, nanti kalau menang, wah harus latihan lagi saudara. Kita doakan saudara ya, nek menang dikirim lagi saudara ke tingkat nasional. Nah, kita doakan saudara ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita doakan bukan supaya menang saudara, sebab bingung nanti itu besok hari Selasa, Kemis itu Tuhan bingung. Saya kita percaya Tuhan sudah saudara ya, karena semua mental ya, Solo 3 Tuhan menang, Solo Tuhan menang. Saya bingung saudara, saya ini orang Solo, besok disuruh mendampingi ya, suruh mendampingi Solo 3. Dan nanti ada pawai, baru sekali-kali ini saudara ya, di Solo ada pawai dari dari Siwedari sampai Balikota. Jadi nanti setiap kontingen 50 orang jalan di Slamet Riyadi saudara. Nah saya di Solo 3, waduh ya, nanti orang Solo bilang pengkhianat gitu saudara ya. Waktu saya bilang dengan teman-teman, oh iya, lagi orang Solo 3 saya bisa bilang, loh iya orang belo Solo tuh katanya. Ya seorang Solo 3, saya dulu aktif juga di Baksian Kota Solo saudara ya. Jadi ya saya cinta Kota Solo 3 saudara. Tapi yang di sini tetap cinta Solo saudara ya, untuk tanah air saudara ya, tanah air. Ya, yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam kita menyelesaikan pertandingan rohani, yang ketiga memelihara iman. Memelihara iman. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata teleo, itu artinya memegang teguh. Atau digambarkan seperti penjaga tahanan yang menjaga tahanan atau narapidana. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada beberapa lapas yang jebol saudara ya, narapidananya lari, melarikan diri. Lucu saudara, melarikan diri melalui apa? Melalui jeruji-jeruji kamar mandi. Ada yang jeruji kamarnya itu digeraji. Loh saudara, itu butuh waktu yang lama, nggak dalam waktu singkat ya, karena begitu geraji itu kan bunyi saudara, itu harus cari waktu yang betul-betul tahu bahwa si penjaganya itu lengkap, dan ternyata lengkap. Nah teleo itu artinya seperti penjaga tahanan yang nggak boleh lengkap, terus dicek, lihat belakangnya seperti apa, harus waspada dan tetap memegang teguh. Saudara, ini perlu dalam hidup kita. Kita harus tetap waspada. Ini kita berada di hari-hari akhir. Kita lihat bagaimana tanda-tanda di akhir zaman ini. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Kita Wahyu katakan sepertiga bintang akan diseret oleh naga. Naga oleh ekor naga. Ada banyak penafsir katakan naga itu alat kelaminnya ada di ekor. Ini bicara dosa-dosa seksual. Bintang bicara anak-anak Tuhan. Kalau kita bicara Filipi 2, jadi anak-anak Tuhan di akhir zaman, sepertiga anak-anak Tuhan akan jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan. Dan itu kita lihat hari-hari dosa perzinahan betapa merajalela. Bukan hanya orang di luar Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan banyak yang jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan. Karena itu kita harus waspada. Firman Tuhan ingatkan, berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat. Anak-anak muda, jaga kekudusanmu. Yang mulai pacaran, jaga kekudusanmu. Om, saya pacaran sama buka Alkitab. Om, tenang saja. Wah, buka Alkitab. Orang di saudara. Ya, buka Alkitab kok ya lali, sudah pernah begitu lali. Pertama dudul-dudulan jentek saudara, wah, lama-lama pegangan remet-remetan ya, selanjutnya terserah Anda saudara. Hati-hati saudara, jaga. Kita butuh komitmen yang kuat. Kita harus pelihara itu dengan waspada, jangan lengah. Coba kita lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yosua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua ini mendapatkan mandat dari Tuhan setelah dia menggantikan Musa. Yosua mengerti benar siapa itu bangsa Israel. Dia mengalami
banyak peristiwa-peristiwa bersama-sama dengan bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang luar biasa kacaunya, dan dia harus memimpin. Dan ketika eranya Yosua ini adalah merupakan tujuan yang sesungguhnya bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Musa saja akhirnya gagal, saudara. Musa nggak bisa masuk kan, gara-gara dia melanggar perintah Tuhan. Sederhana, suruh ngomong karena marah jengkel dia pukul, saudara. Akhirnya nggak masuk. Mungkin kita berkata Tuhan kok nggak adil, saudara. Keadilan Tuhan pasti adil. Kita tahu itu. Nah, saudara, ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan memimpin bangsa ini. Dia melihat Musa, saya nggak seperti Musa, saya pasti nggak mampu, Musa hebat. Lalu firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Yang penting apa? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kita melihat akhirnya Yosua mampu menghantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, walaupun ada sedikit kegagalan, yaitu ketika melawan kota Ai. Dia tidak hati-hati, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia berpikir Yeriko yang besar saja bisa dikalahkan, bagaimana kota Ai yang begitu kecil. Nggak perlulah kita merepoti Tuhan, gitu saudara ya. Saudara jangan pernah berpikir kalau masalah kecil kok merepotin Tuhan. Saudara, masalah sekecil apapun libatkan Tuhan. Dan seringkali kita gagal karena masalah-masalah yang kita anggap kecil. Dan akhirnya bangsa Israel tidak bisa mengalahkan kota Ai. Dan gara-gara ini juga nggak bisa dituntaskan semua. Akhirnya bangsa Israel dipengaruhi lagi di dalam penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah mereka. Tapi Yosua bisa menyelesaikan juga sampai di akhir masa jabatannya. Kenapa? Dia tidak menyerah. Dia berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap pegang firman Tuhan. Di hari-hari akhir ini akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hal yang membuat kita seringkali tergoncang. Tetapi senantiasa ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, untuk kita dapat mengakhiri pertandingan kita, mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan kita hingga tuntas. Saudara, ada satu tokoh pelari maraton namanya John Stephen Akhwari. Saya pernah sampaikan ini ya, tapi saya ingin mengingatkan kembali supaya ini boleh menjadi motivasi kita. Dia pelari maraton dari Tanzania ya, di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Maraton itu juga salah satu pertandingan bergengsi pada waktu itu ya. Pada waktu itu adalah pertandingan yang sangat bergengsi. Nah saudara, Akhwari ini tercatat pada Olimpiade di Meksiko tahun 1968 itu tercatat sebagai pelari terakhir yang mencapai garis finish karena mengalami cedera lutut. Karena perbedaan udara dari Tanzania di Meksiko yang begitu begitu ekstrim, sehingga pada waktu lari di kilometer 20 si Akhwari tadi kehabisan oksigen. Dia mulai limpung lalu jatuh. Dan jatuh itu membuat luka yang begitu cukup parah di lutut dan di kakinya. Sehingga kalau kita lihat kaki dan lututnya itu harus diperban, saudara. Tetapi si Akhwari itu tidak berhenti, ya. Akhwari itu tidak berhenti menyelesaikan pertandingannya, tetapi dia terus berlari. Bahkan akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingannya. Juaranya sudah ditentukan, juara 1, juara 2, juara 3 sudah ditentukan. Bahkan medali sudah dibagikan. Stadion sudah mulai kosong, ya. Sudah tinggal beberapa kru dari wartawan yang sedang membereskan perlengkapan-perlengkapannya. Penonton sudah nggak ada lagi. Tinggal beberapa panitia-panitia dan kru yang ada. Mereka cuma dikagetkan ketika kurang lebih 5 jam
ya, si Aquari ini menyelesaikan pertandingannya, ya. Akhirnya dia 5 jam setelah itu ya saudara ya, dia mulai masuk ke stadion. Semua penonton, semua orang di situ kaget. Ternyata masih ada pelari yang terakhir. Lalu mereka mulai mensorai, saudara. Dia mulai mensorai, dia memberikan semangat kepada Aquari tadi supaya bisa menyelesaikan. Ya, dan ketika Aquari bisa mencapai garis akhir, semua bertepuk tangan dan mereka berkata, juara 1, juara 2, juara 3 mereka mendapatkan medali. Tetapi pemenang yang sesungguhnya, pemenang lari maraton yang sesungguhnya adalah Aquari. Kuncinya apa saudara? Aquari tidak menyerah. Aquari tidak menyerah. Ya, ketika selesai itu Aquari ditanya oleh beberapa wartawan yang ada di situ, ya, dia menjawab ya dalam bahasa Indonesianya demikian. Negara saya tidak mengirim saya 7.000 mil ke Mexico City. Ya, artinya jarak antara Tanzania dengan Mexico City hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan. Saudara, bukan hanya memulai pertandingan, tapi menyelesaikan. Dan setelah itu saudara, karena semangat Aquari yang luar biasa, nama Aquari diabadikan sebagai John Stephen Aquari Athletic Foundation, organisasi yang memberikan dukungan kepada dunia atletik di Tanzania. Ya, di Tanzania ini akhirnya nama itu diabadikan, dan Aquari akhirnya menjadi duta Olimpiade di tahun 2008. Luar biasa ya, membutuhkan waktu 40 tahun kemudian dia menjadi duta Olimpiade 2008. Kenapa? Aquari tidak mau menyerah, dia selesaikan pertandingannya dengan baik. Saudara, mari kita lihat di dalam Wahyu 3:11-12 ayat yang terakhir. Wahyu 3:11-12 dikatakan demikian. Ini yang perlu kita perhatikan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ingat, Tuhan datang segera. Gak lama lagi Tuhan datang. Karena itu mari kita selesaikan pertandingan kita dengan baik. Mungkin kita selesai ketika Tuhan panggil kita pulang ke surga. Saya katakan di dalam acara tutup peti kemarin, kalau Tuhan izinkan, saya rindu ya, Tuhan angkat saya sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kalau boleh. Tapi kalau tidak, kita harus mengakhiri dengan kematian kita. Tetapi akhiri pertandingan. Setiap kita akan mengakhiri pertandingan kita. Ketika saya jadi gembala di tempat, saya harus siap melihat setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini mengakhiri pertandingan mereka. Nanti kita akan menghantar seorang saudara seiman kita ya, Bapak Darwanto, hari Jumat yang lalu dari Tegalrejo, meninggal dunia. Dia sudah mengakhiri pertandingannya. Dia mengakhiri dengan baik, dalam kondisi yang kena stroke saudara, dengan fisik yang lemah, tetapi dia tetap hadir datang kepada Tuhan. Bisa kita akan mengakhiri pertandingan kita, tapi pertanyaannya, apakah kita mengakhiri dengan baik? Kita mencapai garis akhir, kita sudah tuntaskan semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita ada di dalam dunia ini. Karena kita melihara iman kita, sehingga firman Tuhan katakan tadi, mahkota itu akan diberikan, nama Tuhan akan diberikan kepada kita. Kita akan menjadi sokong, kita menikmati satu kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan itulah tujuan kita yang sesungguhnya. Mari pagi hari ini sebenarnya kita menikmati tubuh dan darahnya. Kalau kita bisa menikmati tubuh dan darah Yesus dan perjamuan kudus, itu karena Tuhan Yesus sudah menuntaskan pertandingannya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pertandingannya. Kita pun mau meneladani. Ketika kita makan dan minum, kita bersatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Berarti
kita harus meneladani apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ingat lagu Selidiki Aku.